Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dengan materi berikutnya, yaitu mengenai distribusi binomial ya, distribusi binomial. Oke, untuk mempelajari distribusi binomial ini, kita bisa lihat dulu tayangan ini ya. Ini ada dua tendangan penalti. Oke, yang satu ini gagal dan yang satu ini ya berhasil gitu ya. Lalu juga kita pernah mungkin bermain sebuah dadu ya, dalam main monopoli, ular tangga atau apapun itu. Kita pernah main dadu dan bisa jadi yang muncul itu adalah angka genap misalnya, ataupun yang muncul itu merupakan bilangan-bilangan ganjil. Dan contoh lainnya, kita pernah melemparkan sebuah koin misalnya ya, iseng-iseng lempar koin, dan yang muncul itu kalau enggak angka ya pasti gambar. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari ini, untuk khususnya kelas 12, kita berharap lulus semuanya ya, lulus SMA ini ya. Atau naudzubillah, misalnya kita karena satu dan lain hal kita berbuat kesalahan dan menghasilkan atau menjadikan kita tidak lulus ya, tapi mudah-mudahan kita lulus. Jadi kadang kita mengalami kejadian-kejadian yang hasilnya itu merupakan dua kondisi, lulus tidak lulus, misalnya angka atau gambar, ganjil genap atau gol tidak gol dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut, kondisi-kondisi tersebut itu kedepannya kita namakan dengan percobaan-percobaan binomial. Oke, nah apa itu binomial? Kita lihat dari sisi bahasa, binomial itu merupakan tersusun dari dua suku kata ya, bi dan nomial. Bi itu artinya dua dan nomial artinya kondisi ya, kita bisa katakanlah kondisi ya di kasus seperti ini. Nah, sehingga binomial di sini itu kita bisa maknai sebagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Nah, kemungkinan apa saja? Tadi sudah dicontohkan, kemungkinan berhasil atau kemungkinan gagal. Nah, ini yang akan kita bahas. Misal kita melemparkan sebuah koin 10 kali nih. Nah, kita ingin menghitung peluang memperoleh gambar sebanyak 3 kali. Nah, kan tadi kita lempar 10 kali. Nah, berapa sih peluang dapat gambar sebanyak 3 kali dari 10 kali pelemparan? Nah, kasus-kasus seperti ini yang akan kita pelajari di materi distribusi binomial kali ini. Jadi pada kondisi itu, saat koinnya menunjukkan gambar, kita sebut berhasil. Kenapa berhasil? Karena di kasusnya tadi, di soalnya, kita ingin dapatnya gambar gitu loh ya. Sehingga saat koinnya angka, maka kita katakan gagal. Jadi berhasil dan gagal ini kondisional ya, sesuai soalnya. Kalau soalnya emang pengen angka, maka angkalah yang berhasil. Tapi kalau di sini contoh ini, gambarlah yang berhasil ya. Biar lebih paham, kita bisa mengikuti materi ini dengan formula yang akan diberikan. Nah, ini rumusnya nih, rumus peluang binomial. Jadi untuk percobaan binomial, di mana peluang sukses itu kita katakan P ya, dan peluang gagal itu kita sebut Q ya. Nah, untuk percobaan di mana Q itu sama dengan 1 dikurangi P. Nah, konsep 1 kurangi P ini udah kita tahu ya, bahwa peluang itu kan paling gedenya 1 ya. Peluang itu paling gede 1, yang artinya pasti. Kalau peluangnya 1 artinya pasti, kepastian. Dan peluang itu paling kecil 0. Nah, yang peluang 0 itu kita sebut mustahil, kemustahilan. Nah, sehingga peluang itu nilainya antara 0 sampai 1, nggak pernah lebih gitu kan. Jadi kalau kita dapat peluangnya misalnya 3/5, maka peluang gagalnya, peluang berhasilnya 3/5, gagalnya maka 1 dikurang 3/5 adalah 2/5 misalnya gitu. Jadi peluang itu paling gedenya 1 karena disebut kepastian tadi, dan paling kecilnya 0 ya. Nah, jadi Q itu sama dengan 1 kurangi P.
Nah, maka probabilitas itu peluang ya, maka peluang sukses sebanyak X dari N percobaan, jadi total percobaannya N, nah yang kita inginkannya X misalnya, itu kita formulakan seperti ini ya. Jadi tadi probabilitas atau peluang sukses sebanyak X dari N percobaan, itu kita rumuskan dengan kombinasi NX ya. Udah dipelajari kombinasinya, dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurangi X ya. Nah, yang mana kombinasinya seperti ini ya, udah tahu lah. Jadi kombinasi NX-nya itu N faktorial dibagi N kurangi X faktorial dikali X faktorial. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada nomor 1, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Nah, dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Nah, berapakah peluang penjaga gawang tersebut mampu menahan 3 kali tendangan penalti? Gitu. Jadi tendangannya 5 kali, pertanyaannya berapa peluang kiper ya, penjaga gawang tuh kiper bisa menahan 3 kali. Oke, kita bahas ya. Jadi pada kejadian di atas itu suksesnya itu adalah si kiper bisa menahan tendangan. Ya. Si kiper bisa menahan tendangan. Di sini udah diberikan nih. Jadi udah dikasih tahu. Jadi peluangnya itu udah dikasih tahu. Seorang penjaga gawang mampu menahan. Nah, di sini mampu menahannya itu peluangnya 3/5. Berarti suksesnya 3/5. Udah dikasih tahu nih, suksesnya 3/5, berhasilnya 3/5. Maka otomatis gagalnya itu 1 dikurang 3/5, 2/5 gitu ya. Jadi P-nya udah ada, Q-nya kita tinggal hitung jadi 2/5. Nah, maka peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali. Nah, 3 kali yang tadi ini berarti X ya. Dan 5-nya ini 5 kali itu berarti N. Udah deh, tinggal dimasukin ke rumusnya. Tadi kombinasi NX ya, kombinasi NX dikali P pangkat X dikali lagi Q pangkat N kurangi X ya. Oke, tadi kombinasi 53 berarti 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial ya, dikali 3/5 pangkat 3 dan 2/5 pangkat 2 ya. Tadi 5 kurang 3, ini N kurang X-nya kan 5 kurang 3. Ini kombinasinya tadi ya, 5 kurangin 3 jadi 2 dikali 3 faktorial lagi. Oke, nah yang ini kita hitung dapat 10 ya. Menghitungnya udah jago lah ya, nggak perlu dijelaskan. Dan ini 3/5 pangkat 3 itu 27/125 dikali 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ya, ini 4/25. Ini kita kali semua, itu didapat 216/625. Oke. Nah, yang kedua, jadi kalau contoh soal ini enak nih. Kenapa enak? Ini karena peluang berhasilnya udah ada, udah dikasih tahu. Sekarang contoh yang kedua. Misalnya peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Nah, gimana nih? Ini peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Oke, kita bahas aja langsung. Nah, jadi di sini kita harus mikir dulu nih. Peluang angka 7-nya berapa? Jumlah angka 7, awas, bukan angka 7 karena di 2 dadu nggak mungkin ada 7 kan. Jadi maksud di sini jumlah, makanya diteliti lagi jumlah angka 7 dalam pelemparan 2 dadu. Nah, dalam melempar 2 dadu yang muncul jumlah angka 7 kan kemungkinannya 16, 25, 34, 43, 52, 61. Nah, ini tuh totalnya ada 6 kemungkinan. Nah, maka peluangnya itu berarti 6/36 ya. Ini banyak semua kemungkinan 36. Ini ruang sampel 2 dadu gitu ya. Ruang sampel 2 dadu kan kita tahu ya 36. Udah dipelajari di bab peluang. Oke. Jadi peluang suksesnya atau peluang jumlah angka 7 dalam pelemparan 2 dadu itu 3/36. 6/36, maaf. Sekali lagi peluangnya itu 6/36. Kita sederhanakan jadi 1/6. Otomatis kalau peluang suksesnya 1/6,
maka peluang gagalnya 1 dikurang 1/6, yaitu 5/6. Nah, tadi X-nya itu 1 kali ya. X-nya itu 1 kali, yang diinginkannya kan 1 kali. Nih, 1 kali, maka X-nya 1. 3 kali itu N-nya 3. Ya, P-nya 1/6 dan Q-nya 5/6. Udah deh, udah dapet semua, kita masukin ke rumusnya. Jadi, kombinasi 31, ya, kombinasi 31 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3 kurang 1. Ya, jadi N-nya udah dapet tadi 3 ya. Oke, langsung kita hitung aja. 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial itu 3. Ini 1/6 pangkat 1 tetap. 5/6 kuadrat itu ya 25/36. Kita hitung semua. Jadi dapatlah 25/72. Ini 3 sama 6 bisa dicoret kan ya. Jadi 25/72. Nah, itu kurang lebih materi mengenai distribusi binomial ya, khususnya dalam menghitung peluang binomial. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan kerjakan latihan soalnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.